Pada siang hari kami dari tim Satgas COVID-19 Kota Sorong akan menyampaikan perkembangan data COVID-19 di Kota Sorong. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa dari sampel yang kami kirim minggu lalu itu ada 53 sampel, dan ditambah dengan 3 sampel sisa yang pernah kita kirim 145 itu, jadi ada 56 sampel yang sudah terkirim di Laboratorium Makassar. Dari 56 sampel ini sudah keluar 54 sampel, ya. Dan 54 sampel ini ada 2 kasus positif baru, ya. Sedangkan yang negatif 52. Jadi positif dari 56 sampel itu hanya penambahan 2 positif. Negatifnya ada 52. Ya, kita berdoa supaya hasilnya bisa selalu di bawah 10, bahkan di bawah 5 untuk positifnya. Nah, 2 positif baru ini, yang pertama inisial SR, perempuan, umur 39 tahun, beralamat di Kelurahan Klawuyuk. Yang kedua, inisial NF, perempuan, umur 8 tahun, juga di Kelurahan Klawuyuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian penambahan kasus positif di Kota Sorong untuk sampai saat ini 22 Juni 2020 totalnya berjumlah 84 orang. Ya, 84 orang. Sedangkan yang negatif 390 orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya menyampaikan secara keseluruhan data perkembangan COVID-19 di Kota Sorong. Yang pertama, orang tanpa gejala itu 504 orang. Ini kenaikannya cukup signifikan, dari rilis tanggal 19 Juni itu 343 orang. Hari ini menjadi 504 orang. Yang kedua, orang dalam pengawasan atau ODP itu 235 orang, peningkatan 1 orang. Sudah selesai pemantauan 191, dan yang sedang proses pemantauan 44 orang. Kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP berjumlah 49 orang, tidak mengalami peningkatan. Selesai pemantauan 39 dan sedang dalam pemantauan 10. Kemudian yang meninggal 11. Hasil pemeriksaan laboratorium negatif itu 390, dan yang positif 84 orang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ingin kami sampaikan mengenai rapid test gratis yang menjadi pertanyaan masyarakat selama ini, bahwa sesuai kebijakan Bapak Wali Kota Sorong, beliau memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Sorong untuk mendapatkan rapid gratis, tentu dengan persyaratan. Yang pertama, bahwa yang berhak mendapat rapid gratis di Kota Sorong adalah orang-orang yang hendak melakukan perjalanan keluar dengan kriteria yang pertama adalah pelajar dan mahasiswa yang hendak melanjutkan pendidikan di luar Kota Sorong. Ya. Yang kedua, rapid test gratis juga diberikan kepada masyarakat umum yang ekonomi lemah, ya, ekonomi lemah, dan melaksanakan perjalanan dengan menggunakan kapal laut. Ya. Jadi kalau ada kategori ekonomi lemah tapi naik pesawat, itu tidak diberikan. Kemudian yang ketiga, bahwa setiap masyarakat yang ada di Kota Sorong ketika mau melakukan, ketika sakit, bukan sakit COVID, sakit apa saja, itu hendak berobat ke rumah sakit puskesmas, seluruh Kota Sorong 10 puskesmas ini itu akan diberikan rapid test gratis. Ya, artinya kalau ada orang misalnya mau malaria atau sakit apa, dia mau berobat ke puskesmas, sebelum dia diberikan pelayanan pengobatan kepada yang bersangkutan, puskesmas akan melakukan rapid gratis sebagai bagian dari screening, ya, bagian dari screening, dan itu rapidnya gratis. Itu bukan untuk perjalanan keluar, itu masyarakat yang berobat. Yang untuk perjalanan keluar tadi saya ulangi, hanya pelajar, mahasiswa, kemudian masyarakat ekonomi lemah yang hendak melakukan perjalanan dengan kapal. Kalau yang pelajar, mahasiswa itu dengan pesawat, dengan kapal laut, itu diberikan gratis. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian yang kami sampaikan pada kesempatan saat ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian kami sampaikan terima kasih.
Silakan kalau ada pertanyaan. Oke Pak, barangkali. Ibu dan anak ya? Ya? Ibu dan anak. Oh tidak, ini ibu, tapi ini anaknya bukan anak ibu ini. Jadi bukan ibu dan anak. Ini dari klaster mana ya Pak? Ya? Dari klaster mana? Klaster ini mau bilang klaster juga. Terus siapa? Ya, ini Klaster klaster lokal. Ya, Pak Rudi terkait masalah orang yang tidak mampu untuk melakukan perjalanan Ya. keluar. Itu secara teknisnya mereka harus membawa apa ke puskesmas dan apa aja persyaratan itu bisa dipertanyakan dulu Pak. Pak jangan sampai kan apa jadi bola liar bagi masyarakat. ya. Jadi gini, setiap orang yang mendapat TP gratis entah itu dari entah mahasiswa atau pelajar maupun orang tidak mampu itu mengajukan atau datang ke Satgas COVID-19 di kantor Wali Kota Sorong untuk mengajukan surat pengantar ke puskesmas di seluruh puskesmas yang ada di Kota Sorong, 10 puskesmas. Nah, di Satgas ini, di sekretariat Satgas itu ada petugas yang melakukan screening. Pertama, apakah dia ini betul pelajar? Kedua, apakah dia ini betul mahasiswa? Ya. Kemudian yang ketiga, di screening juga untuk saat itu, apakah dia ini orang mampu atau orang tidak mampu? Nanti di screening oleh teman-teman di Satgas. Ya. Baru ke puskesmas. Ya, setelah itu baru kalau memang dia memenuhi kriteria tadi, baru dibuatkan surat pengantar ke puskesmas domisili. Misalnya dia domisilinya di Remu, itu Satgas akan membuat pengantar ke puskesmas Remu untuk melakukan rapid gratis di tempat itu. Berarti ada persyaratan yang nanti dibawa ke tim Satgas untuk bisa. Apa aja persyaratannya? Ya, jadi kita untuk awalnya ini ketika mereka hendak ke sana, itu kan tentu nanti kita akan melihat berdasarkan pekerjaan orang itu, kemudian status orang itu seperti apa. Yang jelas ASN tidak mungkin dikasih, karena itu bukan kategori miskin, bukan kategori TNI, Polri, ASN itu tidak mungkin dikasih, ya karena itu bukan masuk kategori ekonomi lemah. Apakah mereka harus membawa surat keterangan tidak mampu dari RT RW kelurahan? Untuk Takutnya saat ini ya untuk takutnya saat, gini, Pak. untuk saat ini mungkin kita belum gunakan itu, masih pada training di Satgas dulu sambil kita mempersiapkan persyaratan atau keterangan lebih lanjut dari dari orang-orang yang dikategorikan miskin. Aturan ini kapan diberlakukan, Pak? Ini sudah mulai hari ini berlaku. Hari ini ya. Hari ini berlaku. Oke. Terima kasih. Selamat siang.